Acara pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dalam Jaringan tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur segera dimulai. Untuk memulai acara, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita saksikan sambutan dari pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Muhammad Afifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan jajaran sekretariat yang mendukung kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, yang saya cintai, para peserta Indonesia. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa dipertemukan secara online, secara daring dalam pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Kegiatan ini merupakan salah satu inovasi, salah satu inisiatif dari Bawaslu untuk lebih mendekatkan antara Bawaslu dengan sahabat sekalian yang berminat menjadi kader pengawas partisipatif. Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu sekalian, Bawaslu punya kewenangan pencegahan, punya kewenangan pengawasan, dan juga punya kewenangan penindakan. Dan dalam konteks ini, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah bagian dari upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mengajak, untuk melibatkan masyarakat, anak muda, dan semua pihak untuk terlibat dalam program pengawasan partisipatif di wadah Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Kenapa kegiatan ini kita lakukan secara daring? Sebagaimana kita tahu bahwa saat ini sedang berlangsung pandemi COVID-19, dan saya kira anak muda di Indonesia sudah sangat familiar dengan teknologi informasi, dengan daring untuk aktivitas-aktivitas keseharian. Oleh karena itu, jalan ini kami tempuh. Bawaslu mengambil langkah untuk kemudian menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif SKPP yang tadinya konvensional menjadi daring atau online. Harapan kami dengan metode seperti ini, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin cepat informasi bisa kita sampaikan. Kita berharap SKPP daring ini pada saatnya menjadi media pembelajaran buat sahabat sekalian yang sudah mendaftar dan bergabung di SKPP ini. Akan ada banyak sekali komisioner atau anggota Bawaslu Provinsi yang menyampaikan materi-materi terkait kewenangan Bawaslu. Akan ada banyak sekali para pegiat pemilu yang kita juga bisa berdiskusi, kita bisa belajar bersama, dan pada saatnya kita bisa berdialektika, saling menyemangati, saling belajar apa itu kewenangan Bawaslu, apa yang bisa kita lakukan. Dari sisi kami di Bawaslu, harapan kami Sekolah Kader Pengawas Partisipatif daring ini kemudian memunculkan, melahirkan aktor-aktor pengawas partisipatif menjadi mata dan telinga kita, menjadi partner kita, dan pada saat yang sama sahabat Bawaslu sekalian mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kepemiluan, ilmu pengetahuan tentang pengawasan pemilu. Sekali lagi, atas nama Bawaslu RI, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi sahabat Bawaslu sekalian.
dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP Daring yang hari ini mulai kita gelar. Harapan kami, ilmu pengetahuan yang kita dapatkan nanti bermanfaat buat sahabat Bawaslu sekalian. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf jika dalam proses-proses pembelajaran ada hal yang kurang, ada sesuatu yang kurang berkenan, sekiranya bisa dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Saiful Esos, MSI, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati serta saya banggakan pimpinan Bawaslu Kalimantan Timur yang hadir pada saat ini. Di sebelah kanan saya ada Pak Galeh Akbar Tanjung, MSI. Beliau adalah Kordip Pengawasan di Bawaslu Kalimantan Timur. Kemudian ada Pak Muhammad Ramli, Kordip Hukum dan Humas Hubal. Ada Pak Ebin Marwi, Kordip Penindakan Pelanggaran. Dan ada di layar juga hadir Bung Hari Darmanto yang turut bergabung pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati juga teman-teman atau pejabat struktural yang hadir pada kesempatan hari ini, yang hadir di dalam ruangan untuk ikut juga bergabung dalam pembukaan ini. Yang saya hormati pimpinan, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Kalimantan Timur yang bergabung pada kesempatan hari ini. Yang saya cintai juga bergabung Bapak Kasek, Pak Yusuf, yang jauh-jauh sudah bergabung di dalam pembukaan kegiatan ini. Yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu, saudara-saudari peserta SKPP pada tahun ini di wilayah Kalimantan Timur. Pertama-tama kita ucapkan, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini di bulan suci Ramadan ini kita semua sama-sama bisa mengikuti proses pembukaan SKPP di wilayah Kalimantan Timur. Yang terutama kami ucapkan adalah ucapan selamat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah dinyatakan lolos atau memenuhi syarat sebagai peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di wilayah Kalimantan Timur pada tahun ini. Ini tentu sesuatu yang membanggakan kita semua karena melalui proses screening, melalui proses seleksi yang cukup ketat, sehingga Bapak Ibu atau saudara-saudari yang dinyatakan lolos untuk memenuhi syarat menjadi peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif kita saat ini. Bapak Ibu sekalian, saudara dan saudari, tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kita, Koordip Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia, Pak Muhammad Afifuddin, terkait dengan tujuan serta hakikat dari diadakannya kegiatan ini. Di dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, kita juga sekarang beralih kepada beberapa hal yang tadinya biasa bertatap muka, sekarang sudah beralih ke sistem online atau sistem daring.
Nah, kegiatan ini pun yang di tahun sebelumnya itu dilakukan dalam bentuk tatap muka. Nah, pada tahun ini, pada kesempatan ini, kita menggunakan sistem online. Banyak hal nanti yang bisa Bapak Ibu semua dapatkan atau peserta SKPP dapatkan dari kegiatan ini, dan tentunya juga kami dari Bawaslu Kalimantan Timur secara khusus dan juga tadi Bawaslu Indonesia secara umum akan nanti memberikan hal-hal yang tentunya akan menjadi satu pengalaman tersendiri di dalam kegiatan ini, dan itu merupakan satu pengalaman, satu masukan dan juga satu ilmu yang tidak didapat mungkin dari hal-hal yang sifatnya umum. Jadi ini khusus program-program yang dibuat oleh Bawaslu, sehingga ini nanti juga melakukan proses pilkada serentak yang kedua atau mengikuti tahapan yang kedua, serentak yang kedua. Yang pertama tahun 2015, yang kedua adalah tahun 2020, namun ada pilgub juga di tahun 2018. Sehingga tahun ini bagi kami adalah sesuatu yang berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya. Namun ini juga menjadi bagian yang sama-sama nanti kita akan lalui dan juga kita akan sampaikan di dalam sekolah kader pengawasan partisipatif ini. Yang terakhir saya sampaikan adalah harapan kami semua dari Bawaslu Provinsi dan juga dari Bawaslu Republik Indonesia, para peserta SKPP tahun ini bisa lebih maksimal menggunakan dan memanfaatkan fasilitas atau kesempatan ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan pengetahuan yang seluas-luasnya, sehingga nanti dalam proses interaksi kita di dalam tahapan nanti sekolah kader pengawasan partisipatif ini tentunya juga hal-hal yang saling menunjang pengalaman Bapak Ibu semua atau saudara dan saudari semua di masyarakat juga bisa disampaikan dalam kegiatan ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat kepada para peserta sekolah kader pengawasan partisipatif yang memenuhi syarat dan menjadi peserta pada kesempatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sekolah kader pengawasan partisipatif di wilayah Kalimantan Timur saya nyatakan dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah membuka acara kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, pemberian arahan teknis pelaksanaan SKPP daring oleh Koordinator Divisi Pengawasan kepada Bapak Galeh Akbar Tanjung, Esos, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Saipul, ada juga hadir Pak Ramli, Pak Edwin, di lain tempat ada juga Bro Hari Darmanto. Ada juga hadir Kepala Sekretariatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Pak Yusuf, yang saat ini sedang kena lockdown beliau ini. Tugas keluar daerah tidak bisa pulang. Yang saya hormati juga Bapak Ibu fasilitator Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur. Jadi Bapak Ibu Bawaslu Kabupaten Kota ini akan menjadi tim fasilitator yang memfasilitasi pada saat kegiatan diskusi-diskusi yang akan dilakukan melalui grup WA maupun Zoom nanti pada saat diskusi dimulai. Bapak Ibu sekalian, ini adik-adik ya. Jadi kalau di Bawaslu itu ada sebutan itu sahabat Bawaslu. Saran saya nanti di grup ataupun pada saat pertemuan-pertemuan daring kita biasakan menyebut sahabat Bawaslu. Peserta di sini nanti juga akan kita sebut sebagai sahabat Bawaslu, gitu kan. Siapapun yang mengikuti kegiatan dalam forum Bawaslu itu disebut sahabat Bawaslu. Karena Bawaslu harus bersahabat dengan masyarakat.
Ya, sahabat Bawaslu sekalian, bahwa kegiatan pembukaan saat ini dilakukan serentak se-Indonesia. Semua provinsi melakukan kegiatan yang sama, pembukaan terkait tahapan pelaksanaan sekolah kader pengawas partisipatif. Total semua peserta se-Indonesia itu 20.055. Sebetulnya kalau didaftarkan di MURI, ini paling banyak kegiatan diskusi daring yang diikuti oleh 20.055 peserta. Namun untuk Kalimantan Timur diikuti oleh 163 peserta. Kami sudah berusaha dan berupaya melalui Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota untuk menyampaikan informasi terkait pendaftaran. Namun sampai saat ini kita sudah berhasil menjaring 163 peserta yang telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif. Tentunya yang namanya sekolah ada yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Bawaslu akan melakukan seleksi ketat, gitu kan, mulai proses belajar mengajar dan proses kegiatan diskusi. Di antaranya nanti penilaian juga dilihat dari keaktifan, kehadiran dalam mengikuti setiap kegiatan section diskusi. Total nanti yang akan diambil oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur 112 peserta, kurang lebih 112 peserta yang akan dinyatakan lolos dari 163. Yang lolos nanti dalam proses tahap belajar mengajar, yang pertama akan mendapatkan sertifikat. Yang kedua akan mendapatkan biaya pulsa bagi peserta. Gitu kan. Nominalnya tidak banyak, gitu kan. Tapi setidaknya ini salah satu apresiasi Bawaslu kepada peserta yang sudah mengikuti kegiatan SKPP tersebut. Nah, bagi sahabat-sahabat Bawaslu yang domisilinya berdekatan dengan kantor Bawaslu Kabupaten Kota, silakan. Di sana disediakan fasilitas WiFi. Karena posisinya nanti ketika diskusi via Zoom atau mendownload materi membutuhkan paket data yang agak banyak, gitu kan. Bisa datang ke Bawaslu Kabupaten Kota. Di sana kantornya buka 24 jam. Kalau kantornya, kalau orangnya biasanya pulang kalau malam. Kalau kantornya 24 jam sudah buka dia. Ya, jadi sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, tahap proses belajar mengajar yang pertama dilakukan ada pembelajaran melalui audiovisual. Pembelajaran audiovisual ini akan dilakukan dimulai tanggal 4 Mei. Pada tanggal 4 Mei, silakan mengecek semua email sahabat Bawaslu yang menjadi peserta SKPP. Bawaslu RI akan mengirim password untuk masuk ke dalam sistem yang telah disediakan oleh Bawaslu RI untuk mendownload atau mengunduh semua materi. Sebetulnya ada beberapa Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah mengeser materi, tapi dalam proses sistem itu Bawaslu melalui sistem akan menilai keaktifan sahabat-sahabat Bawaslu untuk kemudian mendownload dan hadir dalam diskusi dalam proses pembelajaran audiovisual. Dalam proses pembelajaran audiovisual nanti akan banyak materi yang bisa didiskusikan secara langsung. Apabila nanti ada hal yang belum mengerti, belum paham, silakan bertanya melalui grup WA yang telah dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing. Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Saya pastikan Bawaslu Kabupaten Kota bisa menjawab dan memahami pertanyaan sahabat Bawaslu sekalian. Nah, proses belajar mengajar ini, pembelajaran audiovisual sampai 31 Mei tahun 2020. Kemudian kita akan memasuki diskusi daring. Setelah kemudian peserta
merangkum materi setelah kemudian memang Bawaslu kali ini memang agak sangat ketat sekali. Kita memang menerapkan apa istilahnya ya? Kalau dalam SKPP pertemuan secara langsung, proses belajarnya itu 7 hari kita di karantina selama 7 hari, digembleng dan kemudian dididik mulai dari kedisiplinan sampai pemahaman dan pengetahuan terkait kepemiluan. Namun saat ini kita menggunakan online juga menerapkan yang hal sama terkait kedisiplinan peserta dan pemahaman. Makanya kalau ada yang tidak paham, nggak usah malu. Ya kalau malu nge-share di grup bisa japri para fasilitator. Saya kira semua fasilitator yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Kota sudah mengenalkan diri kepada sahabat-sahabat Bawaslu sekalian. Nah, dalam diskusi daring ini ada 3 pertemuan. Pelaksanaan diskusi daring mulai tanggal 1 Juni sampai tanggal 15 Juni. Akan ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama, diskusi daring ini akan melibatkan narasumber yang terdiri dari anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nanti narasumbernya dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, kita akan diskusi daring dengan pegiat pemilu di Kalimantan Timur. Yang ketiga, kita akan diskusi dengan Ketua KPU dan akademisi dari Universitas Mula Warman. Dari kegiatan tersebut, ketiga kegiatan tersebut, peserta diwajibkan untuk bisa hadir dan mengikuti semua kegiatan diskusi. Nah, setelah kemudian dilakukan kegiatan diskusi, nanti baru bisa diskusi lagi lanjutan melalui WA group. Nah, baru akan dilakukan seleksi. Dalam seleksi ini dari 90% peserta yang dinyatakan lulus, nanti akan diseleksi lagi dan dinyatakan lulus 70% peserta. 70% peserta yang memiliki nilai terbaik nanti akan dinyatakan lulus berdasarkan ranking. Nah, ini mekanisme penilaian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah, memang sama sebetulnya pada saat posisi kegiatan SKPP secara langsung. Bawaslu Provinsi yang melaksanakan itu juga melakukan seleksi terhadap peserta mulai dari wawancara, kemudian peserta membuat makalah dan lain sebagainya dan mempresentasikan makalah. Nah, saat ini kita seleksinya melalui kegiatan daring dan hasil diskusi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Nah, setelah dilakukan diskusi web, nanti akan ada ujian kelulusan. Dari ujian kelulusan itulah nanti semua akan dinilai secara kumulatif. Siapa nanti peserta yang akan dinyatakan lulus dan kemudian mendapatkan peserta atau sertifikat piagam penghargaan dari Bawaslu. Karena ini sifatnya nasional, nanti yang akan mengeluarkan sertifikat itu adalah Bawaslu Republik Indonesia. Nah, ini adalah gambaran teknis mekanisme belajar mengajar terkait SKPP yang ada di Bawaslu Kalimantan Timur. Kami berharap sahabat Bawaslu sekalian nanti tetap update perkembangan melalui WA group yang telah dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Ya, ada lagi yang menjadi perhatian Bapak adik sekalian, sahabat Bawaslu. Bawaslu RI mengadakan kegiatan namanya Tadarus Pemilu. Kegiatan Tadarus Pemilu ini ditayangkan setiap hari melalui akun YouTube Bawaslu Republik Indonesia. Dilaksanakan setiap pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Silakan kepada sahabat Bawaslu belajar di sana. Saya meyakini apa yang disampaikan pada kegiatan Tadarus itu juga ada irisan materi
dengan SKPP, sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan sahabat-sahabat Bawaslu di Kalimantan Timur. Kami berharap sahabat-sahabat Bawaslu di sini sekalian yang telah mengikuti kegiatan SKPP nantinya sebagai kader pengawas pemilu, kepanjangan tangan Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat atau kawan-kawan sejawatnya. Saya kira mungkin ini pengantar teknis dari saya. Kita akan memberikan informasi secara teknis, secara berkala melalui WA Group. Selamat bergabung, selamat menjadi peserta SKPP Bawaslu. Jangan lupa belajar melalui media online, selalu buka akun YouTube Bawaslu RI karena di sana akan ditampilkan materi dan kemudian informasi-informasi terkait pemiluan. Salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kordif Pengawasan telah berkenan memberikan arahan teknis. Dengan telah dibukanya kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif dalam jaringan tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur dan pemberian arahan teknis oleh Koordinator Divisi Pengawasan, maka berakhir pula acara pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat atas terpilihnya sahabat Bawaslu sebagai peserta SKPP Daring tahun 2020. Tak lupa terima kasih kami ucapkan atas partisipasi sahabat Bawaslu sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara pembukaan kegiatan SKPP Daring pada hari ini. Mengakhiri acara, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.